Halo sahabat YouTube semuanya. Nah, kali ini saya akan membuat charger aki ya, yang kedua. Sebelumnya sudah saya upload ke YouTube saya, yaitu di saifulabdi.com ya, nama di YouTube saya. Kalau mau berlangganan silakan ya. Alat yang kita butuhkan di sini adalah untuk membuat charger aki yang kedua. Tentunya sederhana ya, terapu bekas dari tip saya ini berkapasitas 5 ampere ya, tapi di sini paling tinggi adalah 23 volt ya, dan ada juga 4,5 volt dan ada juga 25 volt ya. Oke, di terapu ini tentunya tidak ada output yang 12 volt, namun saya akan buat ya agar outputnya menjadi 12 volt, yaitu kita tinggal melilitkan nanti di sini kabel YM ya, yang biasanya dipakai di kabel listrik di rumah ya. Oke. Dan kabel ini kabel hitam dan merah ya, hitam dan merah. Ini adalah outputnya dan ke baterai nantinya ya akan kita buat, dan juga penjepit. Ini dia penjepitnya, ini akan kita hubungkan ke baterai positif negatifnya ya, agar kita bisa mencas baterai aki. Oke, dan juga dioda yang 4 kaki ya. Ini adalah untuk mengarahkan arus tentunya dari terapu ini ya. Oke, dan pendingin ini kita ini adalah untuk mendinginkan dioda yang 4 kaki ini ya. Nanti akan kita tempel di sini tentunya menggunakan baut ya. Oke, nah, alat yang kita butuhkan cukup sederhana. Oke, kita mulai prakteknya ya. Oke, saya akan melilit kabel YM ini yang banyak digunakan di rumah ya, ataupun instalasi listrik di rumah menggunakan kabel ini ya, yaitu adalah kabel YM yang banyak dijual di pasaran. Oke, karena di terapu ini ya tidak ada 12 volt di sini ya. Yang paling tinggi adalah 23 dan yang paling rendah adalah 4,5 volt. Berarti kalau kita pakai yang 23 volt itu melebihi dari arus baterai sepeda motor ya. Kalau kita menggunakan ini 23 volt tentunya akan merusak elemen pada aki tersebut. Nah, dan di sini yang paling rendah adalah 4,5 ya. Kalau kita menggunakan terlalu rendah, efeknya waktu kita mencharger ya baterai tersebut membutuhkan waktu yang lama. Kabelnya ini ya, sekitar 5 meteran sudah saya siapkan ya. Saya akan melilitnya. Nah, oke, saya akan lilit kembali. Nah, satu lilit ya, dihitung satu lilit sudah penuh lingkarannya ya. Oke, pakai lilit seterusnya sampai selesai. Oke, sudah hampir selesai. Saya menggulung kabelnya ya, kabel YM nya ke terapu ini.
Oke, sudah selesai. Kabel yang ini ya. Oke, kita putar menggunakan tang. Nah, atau kita solder saja. Nah, oke, dan sekarang kita ukur. Ya, tegangan yang dihasilkan adalah 8,28 volt ya. Oke, ini berarti sudah bisa kita gunakan untuk charger aki ya, karena lebih baik apa namanya, karena kita harus, kalau membuat charger aki itu harus di bawah tegangan baterai ya. Oke, sekarang kita ukur kembali, maka sudah naik jadi 9. Oke, sebenarnya 8 volt juga sudah mencukupi ya untuk charger aki sepeda motor ya, tidak apa-apa. Nah, ini sudah jadi, sudah bisa kita gunakan untuk charger sepeda motor ya. Sekarang kita tes. Oke, iya, sudah bisa, apinya sudah cukup besar ya, sudah bisa kita gunakan untuk charger sepeda motor ya, karena kabel bawaan dari trafo ini tidak ada yang bisa kita gunakan untuk cas ya aki sepeda motor. Terpaksa kita harus mengirit agar kita mendapatkan 12 volt dari trafo ini ya, supaya bisa digunakan untuk charger sepeda motor ya. Sebelumnya sudah ada saya upload ke YouTube saya ya, yaitu saifulabdi.com maksud saya. Dan ini yang kedua ya, trik yang kedua, berbeda lagi yang karena yang kemarin trafonya hanya berkapasitas 2 ampere ya, dan ini sudah 5 ampere. Lebih besar ampere yang kita gunakan, maka lebih cepat pula kalau kita mengecas baterai itu lebih cepat penuh ya. Oke, nah ini sudah jadi. Sekarang kita proses perakitannya ya. Oke, hal yang kita butuhkan tadi adalah dioda yang 4 kaki. Kalau bisa lebih besar lagi ya, lebih besar ampernya. Ini hanya sekitar 6 ampere ya, daya dari dioda ini ya, dan trafo ini adalah 5 ampere ya. Lebih besar diodanya lebih bagus ya. Oke, namun saya pakai yang 6 ampere ya. Oke, ini kita tinggal tadi tuh saya telah mensolder ya penjepit ini adalah yang hitam negatif ya, dan yang ini positif. Tadi sudah kita sambungkan dari trafo ini ya ke dioda ini ya, yaitu ke pin yang di tengah. Bebas ya, kita bisa membolak-balikkan, terserah. Yang penting misalnya di keluaran dioda ini ya. Oke, di dioda ini tertulis di sini yang sebelah kanan yaitu positifnya, dan di sebelah kiri adalah negatifnya. Oke, sekarang kita solder dulu yang negatif ya. Solder.
Oke, ya, ini sudah jadi. Berarti kita telah hampir selesai merakit satu buah charger aki ya, aki maksud saya. Ini dia telah. Berarti kita tinggal mencolokkan ke baterai ya. Berarti kita telah selesai merakit satu buah charger aki maksud saya. Dan sekarang kita akan proses pengecasan baterai ya. Saya ambil dulu baterainya. Oke, ini telah saya ambil baterai 12 volt ya, baterai aki. Saya ambil dari motor saya. Nah, kita tinggal mengecaskan. Ya, ini adalah pin negatif. Ya, pin negatif. Di sebelah kiri adalah pin negatif dan di sebelah kanan adalah positif. Ya, berarti pin yang apa namanya? Ini yang penjepit yang merah kita jepitkan ke positif. Oke. Dan yang negatif kita sambungkan ke pin negatif ya. Oke. Nah, berarti kita telah selesai membuat satu buah charger key ya untuk sepeda motor. Apabila kita sepeda motor kita baterainya sering tekor ya, ataupun tiba-tiba habis akibat kita lupa mematikan stop kontak pada sepeda motor dan lain sebagainya, mengakibatkan baterai aki itu menjadi tekor ya, atau arusnya habis. Kita bisa mengecas dengan charger yang sederhana ini. Anda juga bisa membuat di rumah ya, hanya membutuhkan trafo bekas ya. Trafo yang saya gunakan ini adalah 5 ampere. Sebenarnya lebih kecil juga bisa ya, apabila kita menggunakan trafo yang ampernya besar. Tentunya mempercepat pengisian baterai itu. Oke. Nah, sekarang kita ukur tegangannya ya, apakah masuk atau tidak ya. Oke. Sekarang kita berarti normal ya. Kita harusnya dari trafo ini
ya tinggal melimpahkan ke pin-pinnya. Nah, sampai di sini dulu tips dan dari saya, yaitu membuat charger